Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita berjumpa kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini masih diberikan nikmat sehat. Itu adalah nikmat yang paling utama. Dan pada pertemuan kali ini di channel Karseno Pijat Refleksi, saya akan memijat kaki yang mengalami spasme ataupun kekencangan pada otot. Untuk mengurainya, yaitu dirasakan pada bagian paha atas sampai ke betis, sampai ke tumit kaki. Bagaimanakah cara pemijatannya? Jangan lupa juga cek juga video-video di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh kita secara mandiri, dan saya sarankan untuk menjalankan terapinya ataupun pemijatannya setelah beraktivitas, karena dengan beraktivitasnya kita, otot-otot di tubuh kita terasa kencang, lalu kita relaksasi dengan cara pemijatan ataupun terapi, dan kita pilih salah satu, yaitu untuk terapi bagi tubuh kita apa yang kita butuhkan, yaitu setelah beraktivitas menjelang istirahat. Bagaimanakah cara pemijatannya? Langsung saja kita ke pemijatan. Namun sebelum ke pemijatan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mengikuti video-video tutorial di channel Karseno Pijat Refleksi selanjutnya. Pada umumnya, otot di kaki terasa kaku ataupun ada kekencangan pada kaki disebabkan dari berbagai macam hal, diantaranya yaitu dengan duduk terlalu lama ataupun aktivitas yang terlalu berlebihan. Itu akan mengakibatkan kekencangan pada otot kaki. Kita rilis dulu untuk bagian depan, yaitu kita rilis untuk bagian otot-otot di sekitar punggung dari telapak kaki. Saya lakukan dengan cara seperti ini. Kita tarik ke arah atas, yaitu untuk merelaksasi bagian kaki seluruhnya, bagian punggung sampai ke luar dan dalam kaki. Dilakukan pemijatan dengan cara seperti ini. Kemudian untuk telapak kaki, kita gunakan 4 jari kita dengan menggunakan tulang-tulang di antara ruas kedua dari jari-jari kita. Kemudian setelah bagian kaki untuk punggung dan telapak kaki kita rilis, barulah kita naik ke bagian betis. Untuk bagian betis kita pijat, sama juga untuk daerah betis dalam. Kita lakukan kurang lebih 1 menit. Kita pusatkan di titik betis ini adalah 1 menit. Kita pijat dengan menggunakan jempol. Kita tarik ke arah atas. Kemudian setelah betis bawah dipijat, lalu kita pijat juga di antara tulang kering dan betis, yaitu di sela-selanya. Kita pijat juga ke arah atas dengan menggunakan jempol. Dan lakukanlah kurang lebih 1 menit juga untuk mengurainya, karena di titik ini adalah titik utama rasa sakit pada betis karena kekencangan pada otot utama. Kita pijat-pijat 1 menit. Jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri di channel Karseno Pijat Refleksi. Dan
Jangan lupa tonton juga video-video di deskripsi saya, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalankan secara mandiri, dan saya sarankan jalankanlah setelah beraktivitas. Setelah bagian betis dalam selesai dan kekencangan otot sudah terurai, kemudian kita pindah ke bagian betis atas dulu, di antara tulang kering dan saraf 13-nya. Kita pijat ke arah atas dengan menggunakan jempol dahulu seperti ini. Kita relaksasikan dahulu untuk meringankan dan mengurangi rasa sakit, dan untuk lebih maksimalnya yaitu dengan menggunakan tulang dari ruas jari kedua dari jari kita, lakukan penekanan, kemudian pijat di saraf tendon sebelah atas bagian luar dari betis dengan menggunakan 4 jari. Kita arahkan ke atas juga, lakukanlah sama juga, lakukanlah tekanan, beri tekanan kuat di sini dan dipijat ke arah atas. Lakukanlah kurang lebih 1 menit juga. Kita ulangi di titik ini dengan menggunakan jempol. Kita maksimalkan saja karena di saraf-saraf sebelah kaki yang sebelah atas ini adalah mengalami kekencangan dan banyak sekali saraf-saraf yang harus direlaksasi ataupun kekencangannya kita urai dengan cara menggunakan jempol juga, selain juga menggunakan 4 jari seperti tadi. Kemudian setelah saraf 13-nya kita pijat, kita maksimalkan dulu untuk di bagian saraf-saraf tendon sebelah luar atas dari betis. Kita maksimalkan sampai benar-benar sudah rileks dan sudah terrilis semua. Kita konsultasikan kepada si pasien. Kalau sudah mengalami ringan, yaitu kita pindah ke betis bagian dalam, yaitu bagian luar. Untuk bagian bawahnya kita bisa juga dengan menggunakan jempol. Kita lakukan penekanan 1 menit juga ke arah atas, dan setelah bagian-bagian betis sudah terpijat semua, kemudian kita pijat di bagian luar dan dalamnya dengan menggunakan jempol dan jari kita jepit seperti ini. Kita naikkan ke arah atas, yaitu ini fungsinya adalah untuk merelaksasi seluruhnya dari seluruh betis. Kita lakukan kurang lebih 1 menit juga di bagian titik ini. Setelah selesai untuk titik dan pemijatan di bagian betis, barulah kita naik ke atas, yaitu untuk daerah paha, yaitu titik utamanya paha adalah di atas tumit. Kita maksimalkan untuk kekencangannya di atas tumit, yaitu dengan kita pijat ke arah atas juga. Kita lakukan sama juga seperti halnya di bagian betis, yaitu paha bagian dalam, paha atas dan paha luar. Kita rilis dengan lakukan penekanan-penekanan, namun saya terarah. Untuk pemijatannya kita relaksasikan dulu untuk paha atasnya, karena di titik ini itu akan terasa sangat sakit sekali, karena di bagian otot sebelah luar yaitu yang mengalami kekencangan. Ini disebabkan biasanya karena terlalu banyak duduk, juga bisa mempengaruhi
adanya kekencangan pada otot bagian paha, di bagian paha, termasuk di bagian paha atas, paha luar, yaitu akan terasa sangat mengganggu aktivitas kita. Kita pijat-pijat perlahan dahulu seperti ini, lalu kita lakukan penekanan. Ini akan terasa sangat sakit. Kita lakukan di titik ini, lakukanlah penekanan 1 menit juga, pijat-pijat. Lalu kita pijat juga dengan cara seperti ini juga bisa untuk merelaksasi paha bagian atas. Setelah paha luar, kita pijat juga paha bagian atas. Kita pijat juga ke arah atas dengan kita lakukan penekanan kurang lebih 1 menit di titik ini. Ini adalah diurai dulu agar dalam pemijatan nantinya si pasien tidak merasakan sakit. Lalu kita pijat dimaksimalkan dengan menggunakan jempol juga seperti ini. Kita urai seluruhnya agar benar-benar relaksasi dan agar benar-benar otot pada bagian kaki yang mengalami kekencangan itu akan terurai dan akan mengalami kesembuhan seperti semula lagi. Hindarilah untuk melakukan kegiatan tentunya yaitu yang mengakibatkan kekencangan pada otot. Yang sering terjadi adalah mengangkat beban dengan posisi duduk ataupun dengan posisi jongkok. Itu akan mengakibatkan kekencangan pada bagian paha atas, karena dengan posisi jongkok paha atas yaitu di bagian saraf dan otot-ototnya yaitu akan bekerja lebih maksimal. Maka dihindarilah agar tidak terjadi yang namanya spasme ataupun kekencangan pada otot bagian paha terutama. Dan setelah paha luar, atas dan dalam kita pijat, lalu kita pijat juga di otot besarnya bagian selangkangan paha, itu akan mengalami kekencangan juga. Kita lakukan dengan 4 jari ataupun dengan jari jempol. Kita pijat ke arah dalam, lalu kita goyang-goyangan seperti ini untuk merelaksasinya. Goyang-goyangan juga kurang lebih 1 menit. Ini adalah untuk merelaksasi dan mengendurkan ataupun merilis otot-otot di bagian paha yang mengalami spasme pada bagian paha atas. Kemudian kita posisikan kaki seperti ini untuk memijat bagian belakang betis dan paha, yaitu kita bisa juga betis dalam, betis bawah, dan betis luar. Kita lakukan dengan perlahan saja, karena untuk bagian betis belakang setelah pasien kita posisikan balik badan nanti akan lebih maksimalnya. Dan kita lakukan pemijatan untuk bagian paha dalam dengan menggunakan 4 jari. Kita tarik juga, kurang lebih lakukanlah penekanan 1 menit juga di posisi paha dalam dengan menggunakan 4 jari. Kita lakukan diulang dari bawah ke atas. Lakukanlah penekanan. Jangan lupa untuk sedulur semua
yang belum subscribe channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial selanjutnya dari channel Karseno Pijat Refleksi yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan cek juga video-video di deskripsi saya, ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang dapat Anda lakukan setelah beraktivitas. Dan untuk selanjutnya yaitu pijat paha bagian atas. Untuk bagian belakang kita pijat dulu untuk paha bagian luar dengan menggunakan jempol seperti ini. Kemudian lakukanlah pemijatan ini selama 1 menit juga. Lakukanlah penekanan agar otot-otot di paha itu benar-benar sudah rileks. Kemudian untuk paha atas juga sama, yaitu untuk bagian pemijatannya untuk paha luar, paha bawah, dan paha dalam. Lakukanlah pemijatan kurang lebih 1 menit. Kita lakukan pemijatan. Untuk paha bagian bawah kita lakukan pemijatan dengan menggunakan 2 jempol kita, jempol kanan dan kiri kita tekan ke arah dalam. Kemudian untuk paha dalam kita pijat juga. Lalu untuk tendon sebelah atas, untuk ligamennya kita pijat juga dengan menggunakan jempol. Kemudian setelah bagian betis atas, paha atas, dan betis bawah dan paha bawah selesai, barulah kita rilis untuk kita tarik otot kaki di telapak kaki, yaitu fungsinya untuk menarik otot paha dan otot betis. Kita relaksasikan dengan cara diputar. Kita lakukan dulu dengan cara seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah juga untuk menarik otot bagian atas. Dan kita dorong untuk menarik ligamen, dan kita putar-putar seperti ini sambil ditarik ke atas dan ke bawah. Lalu kita dorong ke arah atas untuk menarik ligamen bawah. Lalu kita tarik ke bagian atas untuk menarik saraf-saraf sebelah atas. Lalu kita putar untuk daerah luar seperti ini, dan kita putar juga daerah dalam. Lalu kita tarik untuk seluruhnya. Ini adalah dirilis di bagian kaki. Setelah bagian kaki selesai, kemudian untuk bagian kaki belakang kita utamakan, yaitu kita pijat dulu untuk bagian telapak kaki dengan menggunakan 4 jari seperti ini. Ini juga akan merilis otot-otot di bagian pada telapak kaki. Kita lakukan penekanan-penekanan kurang lebih 1 menit. Pijatlah di posisi ini. Kemudian untuk paha atas, yaitu sama pemijatannya untuk paha luar, paha atas, dan paha dalam. Lakukan pemijatan sama seperti halnya pada posisi depan tadi. Lakukan juga pemijatan ke arah atas. Ini adalah untuk merilis otot bagian belakang. Kita lakukan, jangan terlalu lama untuk bagian belakang karena sudah dipijat tadi dari depan. Kita relaksasikan saja untuk paha bawah, untuk betis bawah, dan paha atas. Dan saya sarankan bagi sedulur semua yang mengalami
spasme ataupun kekencangan pada bagian kaki, yaitu sebelum melakukan pemijatan. Apabila terasa sangat mengganggu sekali, lakukanlah terapi gantung kaki terlebih dahulu agar peredaran darah di area kaki mengalami lancar. Dengan terapi gantung kakinya, kurang lebih lakukanlah terapi gantung kaki ini, yaitu posisikan kaki lebih tinggi dari badan kita. Lakukanlah kurang lebih 15-20 menit menjelang istirahat. Ini akan mengurangi juga spasme atau kekencangan pada otot bagian kaki. Dan setelah menjalani terapi pijat, saya sarankan untuk merelaksasinya lebih maksimal lagi, yaitu gunakanlah kompresan dengan air hangat di sekitar area paha dan betis yang mengalami kekencangan pada otot bagian kaki. Lakukanlah kompres dengan air hangat kurang lebih 15-20 menit untuk lebih memaksimalkan agar lebih cepat mengurai dan sembuh pada bagian kaki yang mengalami kekakuan pada otot-otot, akan segera pulih dan seperti sedia kala. Demikianlah untuk pemijatan kali ini. Kita bertemu kembali di tutorial selanjutnya. Demikianlah pemijatan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang pijat dan terapinya. Jangan lupa cek video-video di deskripsi Karseno Pijat Refleksi, mengulas berbagai hal tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani secara mandiri. Jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri di channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar membantu channel saya lebih maju dan berkembang dan dapat mengikuti video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.